dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah niku milik Allah. Al-hidayatu milkullah. Hidayah itu otoritas Allah. Wal hidayatu biyadillah. Tangan Allah yang memberikan hidayah. Apa namanya sih? Pak Wajib. Nabi Nuh itu istrinya kafir atau mukmin? Kafir. Kafir. Ya. Kemudian anak-anaknya Muslim. ikut bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Ikut ibunya. Pamannya Nabi Muhammad ikut gerbong yang mana? Al-Quraisy, ya, musyrikin Quraisy. Artinya meskipun anak-anak didik kita, keluarga kita, innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Meskipun anak kita, Pak, anak bapak kiai, ada enggak Pak yang anaknya mencoleng gitu Pak? Ada kan? Mungkin banyak ya. Bapak ibu guru nih anak-anaknya malah berengkali. Adab sopan santunnya jauh dari kedua orang tuanya. Ada nggak Pak yang seperti itu? Maka apa Pak? Caranya kita dapat hidayah itu gimana? Karena hidayah itu milik Allah. Dan kita seperti dalam surat Al-Ghasyiyah itu dikatakan innama anta mudzakir. Saya dai katakanlah. Panjenengan sebagai seorang guru, tenaga pendidik, ya. Itu sebatas innama anta mudzakir. Kamu itu sebatas pemberi peringatan, Pak. Mengajak kepada kebaikan. Soal hati itu otoritas Allah. Boar bujenan kapak-kapak ke Pak. Kalau Allah sudah belum mengatakan kun, jadi maka ya belum jadi. Kalau Allah belum berkehendak, belum berkehendak. Jadi otoritas hidayah itu milik Allah. Guru itu sarana, wasilah. Ustadz itu wasilah. Coba dari Adam sampai Isa itu sudah berapa kalimat hikmah, kalimat dakwah yang disebarkan kepada manusia, tapi tidak berhasil loh Pak. Kemudian Nabi Muhammad ini, ya, menjadi khatimul anbiya'i wal mursalin, berdakwah sama Pak. Ada yang munkirun, ada yang mengingkari, ada yang mu'aridun, ada yang menantang, tapi ada yang mukbilun, ada yang menerima dakwah Rasulullah. Termasuk kita katakan Pak, menerima dakwah Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana seorang tenaga pendidik, orang tua di dalam mendidik anak-anaknya, bahkan mendidik masyarakat, itu apa saja Pak? Langkah-langkahnya apa saja? Ya. Yang pertama adalah menanamkan gharsul aqidah al-islamiyah, menanamkan akidah. Ya. Di sini ada yang bobot, betul Pak Kris? Ada. Nah, ya. Kunti. Gunani. Bapak-bapak ada yang bobot, betul? Ada juga. Kosong itu ada terus. Oh, seorang bulan-bulan ya kayak. Ada namanya tarbiyat fi batnil arham atau mundu fil arham, pendidikan di dalam rahim Pak. Jadi pendidikan itu dimulai bukan ba'da kelahiran, ulud, ya, ba'dal ulud, setelah kelahiran. Tapi pendidikan itu dimulai dari sejak fil arham, fi alamir rahmi, fi alamil arham, di alam rahim. Ya.
di dalam alam kandungan. Lah, orang tua baik yang laki-laki maupun perempuan betul-betul memastikan asupan, Pak, nutrisi yang dimakan oleh sang jabang bayi. Ketika 40 hari pertama kita itu berwujud sperma. Jangan ngertos sperma apa, Pak? Alhamdulillah. Kemudian setelah sperma 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal darah. Kemudian menjadi alaqah, jadi daging. Setelah 120 hari baru yursilu ilaihi malak, diutus malaikat untuk menghembuskan nyawa, Pak, ruh. Ya. Bedakan antara ruh, an-nafsu dan al-badan. Al-badan atau al-jism ini tangan kita ini. Ya, jasad kita ini. Ini yang akan dimakan cacing, akan membusuk, itu badan kita ini, Pak. Kalau roh, nyawa membusuk enggak? Hah? Roh mati enggak dulu? Roh besok itu mengalami mati enggak? Saiki wong nak mati guys, sing mati napa nih, Pak? Raganya, jasadnya utuh, mayite utuh ulesi. Terus roh kemana itu? Kembali kepada Allah. Ketika Israel datang, Malikul Maut datang, tuh roh kemana, Pak? Jadi wong sakaratul maut nih kok, ada yang di sini pernah melihat orang atau dampingi orang mati? Coba siap satu aja. Mikrofonnya satu ini, Pak. Ada yang lain? Oh, nje. Boten, Bu. Boten. Ada yang lain? Ibunya yang kerudung hijau pernah melihat orang sakaratul maut? Gimana, Bu? Diceritakan teman-teman yang belum melihat, mungkin bisa. Apa yang dia rasakan apa? Yang ibu lihat apa? Dia ngapain itu? Sakaratul maut itu dia ngapain? Macem-macem. Salah satu. Iya, salah satunya aja, ceritakan aja. Satu aja. Satu macam aja. Oh, jadi kehausan. J. Ah ya, dibimbing la ilaha illallah. Ini akidah terakhir sebelum kita tutup mata, Pak. Ya. Tadi waktu lahir diazani, dikomati, itu sunnah ya, Pak. Itu bukan bid'ah. Itu ada hadisnya. Ya. Itu terwarisi, sunnah mu'assarah, sunnah yang mausul, ya. Sunnah yang diwariskan oleh para salafus soleh. Kalau lahir didengarkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, diazani, dikomati, ya, kuping kanannya diazani, kuping kirinya diiqamah. Nanti kalau orang sakaratul maut juga sama. Kita yang hidup ini, Pak, punya anjuran, punya doktrin untuk mendikte. Talqin itu artinya mendikte, Pak, membimbing. Mendikte, membimbing orang yang mengalami sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ibu dikte ngoten juga? Mboten, la pripun? Bapak-bapak biasanya, nggih. Jadi mendikte orang yang mengalami sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Caranya pripun, Pak? Caranya bagaimana? Kaifa thariqatu talqin, bagaimana cara mendikte, mentalkin orang yang mengalami sakaratul maut, Pak? Karena orang yang mengalami sakaratul maut itu dia dekat dengan setan, Pak. Ma yakunu aqrab minasyaitan, itu indal hadar, ketika seseorang itu sedang mengalami sakaratul maut, Pak. Itu godaan setan berat sekali. Dan dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Yarauna mala tarauna, mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Apa tuh, Pak, sing dipirsani wong meh mati kae napa to, Pak? Napa, Bu?
Malaikat maut, betul. Ketika malaikat maut itu datang, rasane wae iki medeni, Pak. Dalam sebuah hadis, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, limuawanati malikil maut, melihat malikul maut itu rasane kaya ditebas pedang dengan 1000 kali tebasan. Itu baru melihat, belum dicabut rohnya loh ya. Tadi kita bicara roh, belum dicabut rohnya. Begitu dahsyatnya kematian. Makanya orang yang sering mentalkin wong mati, orang yang sering mengantar jenazah ke kuburan, orang yang sering ziarah, hatinya lunak, Pak. Musibah paling besar untuk manusia itu bukan kematian, tapi wong wis lali mati, Pak. Orang kalau sudah lupa mati, lupa kematian, dia akan memperturutkan nafsu angkara, Pak. Gampang kabujuk nafsu angkara. Ya. Ing pepaese gebyare donya. Ya. Sebenarnya kalau wali Allah itu kenapa kok radoyan duit, Pak? Asline sing goblok awake dhewe apa wali Gusti Allah, Pak? Sebentar ya, Pak ya. Katakanlah kita beli motor baru, katakanlah. Neng dalan keserempet nesu-nesu kira-kira. Bola. Ainuka ya matamu. Ini halus loh, Pak, sebenarnya, Pak. Karena bahasa Indonesia gitu, Pak. Iya, kalau di Mesir juga kewannya keluar, Pak. Ya kalep gitu. Iya. Wahai Mr. A gitu. Ya, seperti itu, Pak. Sama aja. Di sana ada budaya nyawer, di sini juga ada budaya nyawer. Gitu. Di sana orang kalau mau katakanlah bermaksiat, ya celingak-celingu, ngoten niku lah, Pak. Gitu. Sami di sini juga sama. Tularan mereka, bisa jadi. Ya. Karena peradaban kita menginduk, ya, Pak. Gitu. Peradaban Mesir itu kan dulu kan peradaban yang paling maju. Fir'aun itu ya mungkin kita ketularan itu, pengikut Fir'aun gitu. Tapi pengikut Musa juga banyak kok, gitu. Jadi yang berhati malaikat juga banyak. Tidak semuanya berarti kejam dan pengis. Tadi kembali lagi, Pak. Orang yang mengalami sakaratul maut itu menderita sekali, Pak. Dan kita punya doktrin untuk mentalkin dia. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini hadis Muslim, Pak. Dari Abdullah. Ya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinan orang-orang yang mengalami sakaratul maut itu dengan bacaan la ilaha illallah. Kalau dia nanti bisa ngucap la ilaha illallah, Pak, sebelum mati kok bisa melafalkan la ilaha illallah, dia masuk hadis Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, mlebet surga. Saestu, Pak. Mbok kowe rung salat, kowe rung kaji, rung zakat, rung poso, angger sampeyan iku pernah baca la ilaha illallah, muqinan biha, yakin dakhalal jannah. Dan berhak mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saestu lho, Pak. Gampang kok. Kalimat ini sakral, makanya menanamkan kalimat ini di dalam diri anak kita, Pak. Bagi kita yang sudah mentalkin orang meninggal dengan la ilaha illallah, kita masuk hadis Rasulullah, man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, kebenaran, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Tapi caranya mentalkin ada caranya, Pak. Kalau al-muhtadzar itu mampu mengatakan waqala marratan wahidatan, kalau sudah mati delalah kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, cukup sekali saja. Marratan wahidatan wala tu'adu alaih.
Cukup sekali saja ditalkin dan tidak perlu diulang-ulang lagi. Ditunggu sampai meninggal. Itu cara mentalkin seperti itu, Pak. Pak D, ayo meneh Pak D. Maca la ilaha illallah. Wes kesel. Lah wong ameh sakaratul maut ra ndek tenaga. Iki berat kok. Engko nak mbok paksa, ayo Pak D meneh Pak D. La ilaha illallah. Nanti baru la ilaha, dia sudah habis nafasnya. Pripun? Kalau sudah sempurna tunggu sampai dia meninggal. Itu cara mentalkin orang yang mau meninggal, sakaratul maut. Untuk anak-anak kita, Pak, la ilaha illallah itu harus digemari. Terlepas dari kontroversi yang ada, pemilik tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb, itu memberikan muqaddimah dalam bukunya itu bahwa marching band, ya, apa ya, kampanye, reng-rengan, ya, konvoy, marching band itu konvoy. Konvoynya para nabi dan rasul-rasul Allah itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menjadikan kita hidup. La ilaha illallah juga kita akan mati dengan la ilaha illallah. Kita dibangkitkan juga sama loh, Bu, dengan la ilaha illallah. Ya, kalimatun alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah minal aminin. Kita hidup ya la ilaha illallah, mati ya la ilaha illallah, kemudian dibangkitkan kembali juga la ilaha illallah. Betul itu. Ya. Jadi tarbiyah yang pertama adalah menanamkan gharsul aqidah, menanamkan pada diri anak-anak kita, keluarga kita akidah, Pak. Kecintaan pada isbatun nubuwah, ya. Uluhiyah, wahdatil uluhiyah, Allah itu satu. Tentang akidah ini ada pertanyaan dulu? Mungkin dari saudara-saudara, bapak-bapak. Jadi menanamkan akidah, Pak. Numpang tanya. Iya, Pak. Seperti kalau tadi diterangkan untuk mentalbiah orang yang mau meninggal. Taqin. Ada tuntunannya. Muslim hadisnya. Kalau itu biasa di tradisi kita itu dibacakan dengan surat Yasin. Yasin, Itu monggo bagaimana itu? Apakah ada tuntunannya atau tidak? Terima kasih. Hadis dibuka, hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, sanadnya dari Maqal Ibnu Yasar, sahabat Maqal Ibnu Yasar. Hadisnya bunyinya Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk saudara-saudaramu yang meninggal, yang telah meninggal dan yang akan meninggal surat Yasin. Itu ada ajarannya, Pak. Jadi kalau sakit sudah 1 minggu katakanlah, atau 3 minggu, 1 bulan, orang mari-mari opnam, terus neng IGD apa, Pak? Di mana? ICU, nggih. Di ICU nggak meninggal, dibacakan Yasin. Ya, itu ada tuntunannya. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Pak, dan Abu Dawud yang bunyinya nanti di Google banyak juga, itu di Maktabah Syamilah ada. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin untuk saudara-saudaramu. Mautakum itu yang mau mati, yang telah mati lama. Jadi mbak jenengan, bapak ibu yang sudah meninggal itu bacakan Yasin untuk mereka. Ya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk saudara-saudaramu yang telah meninggal surat Yasin. Kalau Rasulullah perintah, ada manfaatnya ndak? Aku perintah, wacana niki ya, Le ya. Kira-kira enek manfaatnya mboten, Pak?
Rasul dawuh ada hikmahnya ndak? Ada. Yasin itu adalah Quran, ya. Dan kuncinya alam ini ya Al-Quran, Pak. Maka jangan heran kalau Al-Quran itu dibaca oleh waliullah itu jadi karomah, Pak. Dibaca oleh orang soleh jadi karomah. Tapi jenengan pernah ndak, Pak, dengar orang melet wong pakai ayat suci Quran, Pak? Pernah dengar kayak gitu ndak? Pernah gitu, Pak? Gitu. Ada orang mau melet itu apa ya? Itu ya. Melet itu memikat gitu ya, memikat perhatian orang gadis gitu atau janda ya ora apa-apa nggih Pak. Iya. Apa bojone tanggomu? Ya, tapi ada Pak, orang melet atau memikat orang dengan ayat suci Quran. Karena Quran itu senjata, bergantung di tangan siapa senjata itu berada. Kalau di tangan orang soleh, di tangan waliullah, ya jadi karomah, jadi kemuliaan tenan. Tapi di tangan orang fasik bisa jadi untuk memikat orang lain. Wah, kayak gitu api tak pikate gitu dengan bacaan Quran. Saya dulu ada Pak, teman saya satu, saya belum pernah nyoba dan saya tidak mau nyoba Pak. Karena Quran itu bukan untuk itu tujuannya. Tapi memang benar, ya memang benar Quran itu miftah Pak. Kunci alam ini kan ada di Quran. Jadi jenengan nanti kalau tiba-tiba baca Quran saking tenanannya, khusyuk tenanan, dibuka pagar gaibnya oleh Allah, jangan dikira itu sudah usul Pak. Delalah, coba Pak, saya salaman sama jenengan Pak. Wah, salaman gini, wah, penyakitnya semene, obatnya ngene, ngerti jadi sakti Pak. Ada ndak orang yang ngaji Quran, jadi zikiran tenanan, terus duwe kemampuan ngoten niku enten mboten Pak? Ada. Tapi itu bukan usul Pak, itu bukan tujuan. Aja ngira nek wis dadi ngono kuwi jenengan wis betul-betul waliullah, ndak. Waliullah itu khasyatullah, takut kepada Allah. Tujuannya bukan untuk sakti, bukan untuk kebal. Maca Quran kok nggo kebal. Memang kita nanti kebal dari siksa neraka, Pak. Tapi bukan kebal di dunia ini, enggak. Kalau ada yang kebal tentu Rasulullah lebih berhak untuk jadi manusia kebal, Pak. Karena Rasulullah itu adalah di mana Quran itu diturunkan pada Rasul. Jadi gitu, Pak. Kita memang dituntun untuk membaca surat Yasin kepada saudara-saudara kita yang mengalami sakaratul maut. Kira-kira kok masih lama, bacakan surat Yasin itu, Pak. Bahkan kalau jenengan gadah hajat nopo-nopo, Yasin itu ya manjur, memang tenan. Yasin itu kan tidak ada yang ngerti makna Yasin itu apa. Makna Yasin ini termasuk ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya hanya Allah yang tahu. Kalau sudah akidah ditanamkan, yang kedua membangun akhlak, budi pekerti. Apa itu budi pekerti, Pak? Apa itu akhlak? Niki ngeten nggih, Pak nggih. Rasulullah itu esensi kenabian Rasul itu terletak pada kesempurnaan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Berarti jubah, pecis, niki napa Pak? Kokonan, mungkin di Timur Tengah jubahan, jalabiahan, itu esensi kenabian enggak? Enggak. Karena Abu Jahal, Abu Lahab dia juga berjubah. Masyarakat semuanya juga berjubah. Jenggot, Pak. Jenggot itu mencerminkan esensi kenabian enggak? Enggak. Karena jenggot lehiyatun nabi itu semua orang berlehya. Abu Jahal berlehya. Baba Koptik itu berlehya. Jenggotnya malah gede itu. Paus-paus itu gede-gede, jenggotnya tebel-tebel. Ya. Mereka berjenggot, Pak. Jadi al-lihyah la ta'ni syai'an min risalati Muhammad.
Itu bukan esensi kenabian Rasul, Pak. Esensinya adalah menyempurnakan akhlak untuk mendidik anak-anak kita supaya jadi orang yang soleh, tarbiyat akhlaknya, Pak. Budi pekertinya. Caranya piye, Pak Torik? Keteladanan. Memberikan keteladanan. Kalau ada unen-unen guru kencing sambil berdiri, tentu murid kencing sambil berlari. Itu ya memang benar, Pak. Qad ansahali abi wa rabat bi husniha ummi wa arsyadani ustaz wal muallimi. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tua kita, para ustadz, para guru itu sudah menasihati kita, Pak. Nasihat yang paling cespleng adalah keteladanan. Dulu zaman Rasulullah tidak ada handphone, zaman Rasulullah tidak ada koran, zaman Rasulullah tidak ada jurnal, zaman Rasulullah tidak ada mauqi' alal internet, situs internet tidak ada, Pak. Tapi kenapa dakwanya bisa menyebar, dakwanya bisa mempengaruhi orang? Karena para sahabat itu mencerminkan keteladanan, Pak. Akhlak pertama yang dibimbing itu. Akhlak apa yang ditanamkan Rasulullah? Makarimul akhlak, Pak. Akhlak yang paling apik. Akhlak yang paling baik. Akhlak yang karimah itu maknanya pripun, Pak? Ibu ada yang bisa jawab? Akhlak karimah itu maknanya bagaimana? Ini jam pinten? Jam 12. Masih lama, Pak. Al-akhlak al-karimah itu maknanya adalah antuqabila as-sayyi'ata bil hasanah. Kamu membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Itu akhlakul karimah. Kalau Pak Tris memberi saya mangga, atau Pak Tris menyapa saya, Pak Kris menyapa saya, kira-kira saya nyapa beliau enggak? Menyapa. Karena aku diapii, aku diloroi. Tapi kalau saya dimerenguti, kira-kira jenengan dimerenguti, merengut kok tetap nyapa? Alah tenane, Bu. Hah? Tenane. Jenengan dipisui ora misui? Saestu. Aja sok gampang janji wong lamis yen to amung sing bener manis terus lamis, Pak. Ngoten nggih. Aja sok gampang aja lamis nggih, Bu nggih. Ya. Antuqabila as-sayyi'ata bil hasanah. Membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau orang nyapa kita balas menyapa, ya lumrah toh, Pak. Nggih, Pak. Terus apike ning endi? Ngoten lho. Itu kan lumrah. Jenengan memberi kita kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Itu akhlak biasa, Pak. Tapi Rasulullah menanamkan makarimul akhlak, akhlak sing adiluhum. Akhlak yang dalam bahasa Qur'annya itu akhlak yang tinggi, Pak. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ada kisah gini, Bu, yang belakang Ibu, ada kisah dari Daksur. Ada kisah dari Daksur. Daksur itu salah seorang yang hidup di masa Rasulullah dan dia ingin membunuh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu piyambakan didatangi oleh Daksur, Daksur membawa pedang, Pak. Daksur membawa pedang, menghuluskan pedang ke leher Nabi, Pak. Menghuluskan pedang ke leher Nabi. Nabi mau dibunuh. Muhammad,
Sekarang kamu sendirian, sahabat-sahabat kamu meninggalkan kamu. Kalau pedang ini tak huluskan ke dirimu, siapa yang akan menolongmu gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, yang menolongku adalah Allah. Mendengar lafal Allah dari mulut orang yang paling mulia tadi, Pak, Rasulullah Muhammad, itu pedangnya Daksur itu jatuh ke petala bumi, kemudian diambil oleh Rasulullah, dibalikkan ke dalam diri Daksur. Wah, saiki gentenan. Mau Rasulullah dikalungi pedang, saiki Daksur sing dikalungi pedang. Daksur, saiki piye? Nak saiki pedang iki engko tak huluskan ke dirimu, siapa yang menolong kamu? Tidak ada ya Rasul kecuali engkau memaafkan. Kemudian Rasulullah mengatakan izhabu islungo wa antum tulaqa, kamu bebas, kamu saya maafkan. Ada ndak yang seperti itu, Bu? Ameh dipateni, cetot-cetot dipateni, dengan maafkan. Ini cerminan akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya sahabat yang memuji, tapi musuhnya memuji, Pak. Ya. Bahkan Allah memuji, Muhammad, engkau itu betul-betul. Monggo Pak nggih, gemar Pak baca sholawat Pak nggih. Karena diri kita itu ada itu karena Rasulullah. Tadi kita bicara tentang roh. Kalau jiwa itu bisa mati ya Pak ya. Jiwa bisa mati. Saat jenengan tidur itu jiwa jenengan mati, Pak. Ya. Tapi roh jenengan kemana Pak kalau tidur, Pak? Jalan-jalan, ya benar. Rohnya jalan-jalan. Ada yang pernah tidur ngimpi sampai ke Jogja, Pak? Pernah enggak? Terus mangan gudeg, Bu, nedi gudeg. Wenake ra ukur. Kaya tenanan mangan tenan, Bu. Ngerti-ngerti tangi. Nek kaya-kaya mau tenanan. Pernah nggak ngerasakan gitu? Iya. Itu memang jalan-jalan. Aruh yamsh. Sebagian roh kita itu berjalan entah kemana, Pak. Tapi kalau kematian itu khurujur ruh kamilan. Keluarnya roh secara utuh, Pak. Wala tu'adu, dan tidak akan kembali. Kok nak nek wong mati suri piye jal ayo. Mati suri kae mati tenan ra? Hah? Ndak, itu belum mati tenanan. Kalau mati tenanan ya mestine ora bakal kembali. Enggak ada yang kembali. Kalau ada yang mati kok kembali, ya Nabi Muhammad luwih berhak tenan. Urip meneh luwih berhak. Tapi ndak ada orang kok mati terus bali urip iki mboten enten. Ya, kalau mati suri itu rohnya diperjalankan, tapi dia belum dicabut oleh Israil. Tadi akhlak yang baik, akhlak yang makarimul karim, akhlakul karimah, makarimul akhlak. Caranya adalah dengan membiasakan kebaikan-kebaikan, takwid al-adah al-hasanah, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tadi jenengan baca Quran tadi kebiasaan yang baik, Pak. Baca Quran nggih, Pak nggih. Quran itu ndak ada orang baca Quran terus bodoh mboten enten, Pak. Baca Quran artine galau, kemudian baca Quran hatinya gundah gulana, hatinya cemas, risau, khawatir, ndak ada. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada kekhawatiran, mereka tidak ada ketakutan, Pak. Dan mereka juga tidak bersedih. Gemari membaca Quran. Sampai betul-betul Quran ini membimbing kita. Lah bedanya apa coba jenengan ada ini apa ini? YouTube, ada MP3, HP, itu kan bisa baca Quran, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan YouTube luwih pinter, Bu. Ning bedane apa? Quran sing maca YouTube kambek Quran sing maca menungso. Manusia itu punya hati, ya.
Hati ini kalau Quran itu sudah bisa sampai ke hati kita, yang ada adalah kekhusyukan, Pak. Khasyatullah, ma'rifat Allah. Oh iya, aku diwasi Gusti Allah. Oh iya, aku dimuraqabah Gusti Allah, diawasi, dipantau oleh Allah. Ya. Rawani Pak ngelirik bojone tanggane ya rawani. Iya toh? Bener loh ya. Ngelirik berani Pak. Buat napa-napa tuh ini. Sithik ya. An-nadratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini saya sampaikan ya Pak. Mohon maaf, peringatan ini nih Pak. Penglihatan pandangan pertama itu survive untukmu, ya hadiah untukmu. Alhamdulillah. Wasaniyatu alaika, pandangan berikutnya itu adalah kecelakaan bagimu. Innalillahi. Pandangan yang gimana Pak? Yang dilarang Pak. Saya memandang ibu, wajah wanita itu aurat enggak? Enggak. Al-wajhu laisa bi aurah. Wajah itu tidak aurat Pak, boleh dipandang. Ya. Bi ghairi syahwatin. Nah ini, ya. Tanpa disertai munculnya syahwat. Lah kalau jenengan melototi orang kok dengan syahwat itu kecelakaan Pak. Tapi kalau ngobrol dengan lawan jenis tanpa adanya syahwat tidak apa-apa. Yang dilarang itu bisyahwatin. Meski wong iki pamane nggo cadar nggih Pak nggih. Pakai cadar atau jenengan pakai masker ini, hanya matanya saja yang dilihat. Tapi kalau melihat dengan nafsu, yo padha wae Pak, celoko. Yang perempuan yo padha, ya. Ketertarikan pada lawan jenis itu tidak hanya pada laki-laki loh Pak. Tapi perempuan ya podo. Saya di Mesir itu pernah kerja di restoran Pak. Jadi DJ, tukang cuci piring. Saya tiap hari begini terus Pak. Boyokku walalalala. Loru kayak Pak, angger mulih iki kaya wong tua kayak kok. Wis bungkuk-bungkuk terus aduh wis turu matang-matang tidur wah nikmati rapor. Nanti kerja lagi apa cuci piring itu. Sehari bisa 500 piring itu Pak saya. Saya itu piring, gelas, sendok. Ya. Itu mbak-mbak TKI atau tenaga kerja TKW itu loh Pak. Tenaga kerja wanita Indonesia itu kalau jajan di tempat kami itu ada orang Mesir itu ya Allah, wong kok gagahi kaya ngono, mancunge gitu ya. Matane mentulu api kayak Pak. Jadi apa istilahnya ketertarikan itu tidak hanya laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke laki-laki, ya Pak nggih. Jadi semuanya punya potensi untuk serong gitu. Punya potensi untuk nyelelek katakanlah. Ada Pak. Lah Pak Ustadz ada enggak potensi nyelelek? Ada. Saya jawab ada, wong saya manusia. Ya. Kalau Nabi itu maksum, dijaga. Kalau Nabi nyelelek, dijewer oleh malaikat. Tapi tidak mungkin karena Nabi Muhammad itu layan tiku anil hawa. Dia tidak ada hawa Pak. Ya. Kalau saya ada, jenengan ada juga. Jenengan itu Pak. Kadang ya. Tapi ibu-ibu jenengan harus berbangga loh ya. Di surga itu tidak ada istilahnya pangeran. Ya, buat jenengan tidak disediakan pangeran malahan. Tapi buat bapak-bapak jenengan Pak, di surga itu malah banyak bidadari untuk para laki-laki ini ya Pak. Ojo wedi ya Mas ya. Jadi di surga nanti Allah menyediakan bidadari untuk suami panjenengan. Jenengan iri ra? Nah, dunia iri. Makanya jadilah istri yang baik, istri yang soleh. Kenapa perempuan tidak disediakan pangeran Pak di sana Pak? Kenapa perempuan tidak disediakan apa ya raja atau pangeran atau bidadara lah? Gitu?
Ya. Sebabnya apa, Bu? Sebabnya apa? Wanita lebih suka perhiasan? Bukan soal itu. Ini menyangkut kemuliaan panjenengan. Wanita itu lebih setia dibandingkan laki-laki. Fitrahnya gitu. Syariat laki-laki boleh nikah lagi nggak, Pak? Wanita? Nggak boleh. Nggak boleh wanita. Loh, jenengan kok boleh pripun, Bu? Lah kok anake bine loro no. Ben fulan ngoten, nggih mboten. Nggak boleh. Laki-laki itu nikah, akad nikah baru 1 jam di jalan ketemu wong ayu, ngelirik ra kira-kira. Tapi kalau perempuan udah 20 tahun nikah, enek wong ganteng kaya ngopo, tetap menjaga. Wanita itu seperti itu. Jadi, wanita memang seperti itu. Tapi ada juga wanita yang kemudian dia tanda kutip lalai, mengkhianati suaminya. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Bisa nyanyi, Pak nggih? Kok duit kali kula kok, Bu? Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Gusti paring kasembadan. Jadi, Bu, Pak, akhlak itu salah satunya kita bangun di keluarga kita. Mulai sekarang ojo sok banding Pak nggih. Ya. To love is to stop comparing. Bercinta itu atau mencintai itu adalah berhenti membanding. Kowe nak senengane banding ra entek. Iya. Mas kowe iki mbok pisan-pisan sing rapi ngoten kaya kae. Kok rapi delalah enek ning luwih rapi mle. Gitu. Ra ono enteke, Bu mbok dandan sing ayu ngono lho kaya kae lho. Enggak ada habisnya, Pak. Ketika sudah ada dalam diri kita itu rasa membanding, akhlak buruk lho, Pak ya. Membanding itu akhlak buruk. Jenengan kalau ini saya sampaikan, Pak. Kalau sudah suka membanding, muncul penderitaan, Pak. Penderitaan urip jenengan itu karena jenengan senengane banding. Tanggane tuku NMAX banding. Mumet. Tanggane wis lulus, kowe rong lulus banding. Gitu. Tanggane wis nikah, urung nikah banding. Tanggane wis kerja, kowe urung kerja banding. Repot, Pak. Kenapa kita menderita? Karena kita itu sering membanding. Tidak boleh, Pak. Itu akhlak yang buruk. Mendidik anak yang ono, aja sok bandingke anake jenengan ngambek anake wong liya, Pak. Kae lho mbok kaya anake wong kae lho. Jangan gitu, ya. Dia malah kecil, Pak. Jangan suka membanding. To love is to stop comparing, ya. Jadi kalau jenengan sudah nikahi seseorang, the most beautiful, the most wonderful, ya bojone jenengan, ya. Iya toh. Yo kuwi sing paling ayu ya jenengan kawin itulah yang paling cantik, Pak. Wis aja mau banding-banding. Pak Jum, puji Pak Jum. Pak Jum yang mana, Pak? Oh ya itu. Saya kira yang iki ya. Bapak namanya sinten, Pak? Pak Hafid. Tapi Pak, kenyataannya istri tetangga itu lebih. Ayo lebih apa? Ya, jujur mawon. Gini Pak, dunia itu penjara bagi orang mukmin, Pak. Penjara untuk orang mukmin. Maka kita itu seringkali ketika diatur oleh aturan-aturan Islam kita abot. Diatur dengan adab-adab sopan santun abot. Pengennya ya bebas. Itu hawa nafsu, Pak, bukan fitrah loh ya. Kalau fitrahnya manusia, mesti dia pengen sing apik. Saiki ngeten men, Pak Jum nggih, Pak.
Ini Pak Hafid. Pak Hafid, saya mau tanya Pak Hafid. Orang hamil di luar nikah, ketika tahu dirinya hamil, ekspresi apa yang keluar dari dirinya, Pak? Au, gitu ya. Itu ekspresi ngenidak telek, Pak. Apa Pak? Ekspresi apa Pak? Kaget. Iya, cemas enggak? Cemas. Takut enggak? Takut. Bingung ya. Tapi kalau orang hamil di dalam ikatan pernikahan, Pak, ekspresi apa yang keluar? Syukur, alhamdulillah, bahagia ya Pak. Kenapa beda Pak? Podo-podo metenge, ning sing siji gembira, gitu. Sing siji apa Pak? Risau, cemas, takut. Itu kenapa? Wes, kita bicara umum lah, muslim atau non muslim Pak. Kenapa Pak? Karena fitrah menungso sing asli itu Pak, kui seneng barang sing halal, tidak seneng barang sing haram. Jane ngono kui, ning apa kok kita masih sering melihat bojone tanggane wis ngono. Atau wanita lain Pak. Oh kok luwih seneng itu ya. Coba nanti HP-nya kita cek satu-satu ya Pak. Tidak ada ya bersih ya. Iya, sini yasinan ya Mas. Gitu Pak. Manusia itu perlu ditarbiyah. Salah satu tarbiyahnya tadi itu mencintai yang halal. Anaknya ya dididik seneng sing halal. Nggih Pak nggih. Aja dididik sing katakanlah batil atau yang menjijikkan atau yang apa ya, disgusting. Itu menjijikkan Pak, yang menjijikkan ya, yang menjijikkan, yang batil. Didiklah anak-anak kita dengan yang halal, yang thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja, yang jelek tidak diterima oleh Allah. Ini mendidik saudara kita atau tetangga kita dengan akhlak semacam itu Pak. Saudara sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir setelah tadi pendidikan itu dengan akhlak, budi pekerti yang baik, tadi akidah, kemudian perlu Pak namanya mendidik anak itu dengan menanamkan pada diri mereka kecintaan untuk beribadah. Karena kita itu tujuan hidup kita untuk beribadah. Khuliqna li'ibadatillah, kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Walam nukhliq lil hawa, kita tidak diciptakan untuk menuruti hawa nafsu kita Pak. Mangan sak katoke, dandan sak katoke, piknik sak katoke. Enggak Pak. Saestu ndak. Kita tidak diciptakan untuk menuruti hawa nafsu. Walam nukhliq lil hawa walal laib, tidak untuk bermain-main. Walal limujarradi hayatin, dan tidak diciptakan hanya sekedar untuk hidup Pak. Mangan turu, nelek, mangan turu. Kita tidak diciptakan untuk sekedar hidup Pak. Kita diciptakan mengemban risalah untuk beribadah kepadanya. Gitu. Wong urip ngoten niku Pak. Sangkan paraning dumadi. Ya. Ustadz Hafiz, you dulu lahir ke muka bumi ini bawa sesuatu ndak? Bawa. Apa? Kita ndak bawa apa-apa nggih Pak nggih? Besok kembali bawa ndak Ustaz Hafiz? Bawa kain kafan dan kapas. Al kafan wal kuten. Ya. Kuten itu kapas Pak. Raja Persia, Raja Romawi kayak kekayaannya luar biasa, linggihnya di atas permadani, selirnya banyak Mas. Itu mati ya waduh, ndak bawa apa-apa kecuali kain kafan dan kafan dan kapas. Nah ini ibadah ini
mengingatkan kita bahwa hidup kita nggak hanya di dunia ini, Pak. Hidup di dunia ini untuk wasilah kita menuju akhirat. Ing donya iku sawah akhirate yen nandure becik panen unduane. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menanam kebaikan, besok akan manen kebaikan. Menanam keburukan akan manen keburukan. Ibadah, ojo lali, solato, sadurunge kowe disolati. Jangan lupa untuk menjalankan kewajiban. Anak-anak kita muru auladakum bisolah. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat, Pak. Nara gelem sholat dikapake, Pak? Dipukul. Wadribu auladakum. Tapi pukulan kita kepada anak, istri juga boleh dipukul, Pak. Kalau dalam Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Istri boleh dipukul loh, Bu nggih. Hati-hati ya, ojo bermaksiat ya. Bagaimana pukulan suami pada istri atau pukulan orang tua pada anak? Syaratnya piye? Boleh mukul itu bagaimana? Kalau istri mendurhakai suami, katakanlah yadul lamis, Pak. Yadul lamis itu seneng didemok wong liya. Ya. Wong wedok kok senengane didemok wong liya, maksudnya bukan dicolek oleh suaminya, tapi dicolek oleh orang lain, itu namanya yadul lamis. Ya. Salaman ngoten, padahal yang lanang ora gelem salaman nih malah ayo Mas salaman bagus dulu salaman. Terus kemudian genit ngoten lho, Bu. Menggoda. Yadul lamis itu orang yang menggoda, memancing orang lain untuk suka padanya. Ya. Nah, kalau berdurhaka semacam ini, laki-laki itu boleh menghukumnya dengan cara jangan jalan, mendidiknya dengan jalan wahjuruhunna fil madaji, dipisah ranjange, ora didemok. Lah malah seneng malah ora didemok, seneng kan gitu. Wadribuhun, boleh kita memukul, tapi pukulan suami pada istri tidak boleh pukulan yang syiddah, Pak. Sampai berdarah atau melukai, tidak boleh. Saestu tidak boleh membekas. Ad-darbu yakunu khafifan. Pukulan itu ringan. Piye kira-kira? Hah? Yang ditabuk apanya? Bokongnya? Hah? Tabuk dengan uang nggih, leres ya. Jajano ngoten nggih. Leres ngoten niku, Pak. Ad-darbu khafifan. Pukulan itu ringan li ajri tarbiyah, untuk mendidik, bukan berdasarkan kebencian dan siksaan, Pak. Berarti ingat, Islam itu rahmat. Tidak mungkin menganjurkan umatnya memukul istri berdarah-darah, itu khata, itu salah. Kalau pukulan itu sampai berdarah membekas, yang justru diikop tuh wong lanang, Pak. Laki-lakinya yang justru kena hukuman. Ya. Itu ziddul insaniyah, berkontradiksi pada insaniyah. Ya. Insaniyah itu pri kemanusiaan. 5 menit lagi nggih. Ibadah muru auladakum bisolah, pendidikan anak itu, anak-anak kita didik untuk sholat, rajin mengerjakan sholat, karena sholat ini tiangnya agama ya, pembeda kita dengan yang lain itu ya sholat ya. Sholat. Ada pertanyaan dulu? Mungkin ini terakhir untuk tanya jawab aja. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan orang yang sakaratul maut. Ditanya ini mengingatkan saya dulu pada bapak saya dulu. Jadi sebelum saya mendengar tadi ya agak berpikir, karena dulu memang kita bareng-bareng sama keluarga gitu, dan beliaunya memang sudah meninggal. Tapi kita memang ya karena terlalu lama kena kelelahan, terus meninggal kita nggak tahu Pak. Jadi jam kita 3 hari itu meninggal. Tapi dalam posisi semuanya sudah tertidur. Itu tadi itu satu. Kemudian yang kedua, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan. Saya juga punya kakak lagi, kalau misalkan meninggalnya pada saat kecelakaan, ini hukumnya bagaimana? Karena kalau misalkan kita tahu sakit, mungkin kita tahu gimana, kita tunggu ya. Tapi kita akan kecelakaan. Bahkan mungkin saya pernah mendengar kalau tenggelam atau mungkin terbakar itu sudah otomatis ya, ini mohon kendaraannya terus. Langsung dijawab ya Pak Wasron. Yang sakaratul maut tadi, semua kita besok akan mengalami sakaratul maut. Ya, mulai sekarang, nanti kalau ya setelah juz 30 lancar, tolong saya berwasiat bapak-bapak mulai membiasakan membaca surat Al-Mulk nih Pak. Al-Mulk itu akan meringankan, menjadi tameng kita besok di kuburan, di alam barzah nih Pak. Karena di alam barzah itu kehidupan tidak ada Pak, ngopi, udan, udun, nopo-nopo nih, ngeteh, mangan snack, terus nedi nopo, meleh nonton TV, tidak ada. Di alam barzah itu hanya ada nikmat dan hanya ada siksa. Yo nak kita dapat nikmat gitu Pak. Mau nak disiksa piye? Tamengnya adalah surat Al-Mulk. Nah, kepada orang tua Pak Kepala Sekolah, bacakan Yasin Pak. Doakan, doa kita kepada mereka itu sangat ditunggu. Karena orang-orang arwah itu sebenarnya berteriak-teriak Pak. Ya auladi wa akribai, wahai anak-anakku, keluargaku, uzkuruna walatan sauna. Kowe do elingo aku. Kowe do elingo aku aja mbok lalekne gitu. Aku jangan dilupakan. Al-malu alladzi fi aidikum kana fi aidina. Harta yang saat ini ada di tanganmu itu adalah harta yang dulu ada di tangan kami. Orang tua kita di kuburan tuh bicara seperti itu, Pak. Ya. Anak kelingan warisane, ini ora kelingan wong tuane gitu. Doakan Pak nggih, tiap hari doakan bapak ibu kita yang sudah meninggal itu. Bacakan Yasin, ya. Doa untuk orang meninggal itu ada dalilnya Pak, surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dalilnya itu. Nah, pertanyaannya tadi, kalau orang yang meninggal kecelakaan, asyuhada'u khamsatun. Orang syahid itu ada 5 macamnya, Pak. Yang pertama, orang yang terkena wabah. Al-mat'un, orang yang terkena wabah, mati karena wabah. Guru saya Syekh Ahmad Thayyib berfatwa, man mata bisabab virus corona mata syahidah. Orang yang mati karena corona, ya, mati karena corona, dia mati dalam posisi syahid. Dia syahid, Pak. Dia syahid, masuk kategori orang yang mati syahid. Terus kemudian orang yang mughrim, gharib, tenggelam tadi yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, tenggelam. Orang yang sakit perut, mati karena sakit perut, entah lambungnya, ususnya atau apanya. Orang yang kejatuhan benda keras, termasuk orang kecelakaan, ya,
melaku delalak neng mall kejibloan krica Pak. Ya jibloan watu katakanlah. Meninggal. Atau kejatuhan apa mati, kecelakaan apa mati, itu syahidan. Orang yang dalam kondisi syahid. Maka kalau ada orang kecelakaan itu di sisi agama justru melihat mereka dengan kemuliaan, Pak. Karena itu musibah. Kalau orang itu ruhnya itu ikhlas, dapat posisi baik. Yang ditinggal ikhlas, dapat posisi surga. Baru punya anak, anaknya belum balik, belum akil, mati. Ini juga kemuliaan loh asli ini. Ketoke menderita Pak, musibah. Ning Allah beri kemuliaan. Kemuliaannya apa? Dia mendapat syafaatus sibyan. Anak cilik kuwi Pak, sing pun tilar udah meninggal dunia, itu memberi syafaat untuk orang tuanya. Gitu loh. Coba, cah cilik kayak neng kuburan ditakoki ra? Man robbuka ndak? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu ndak? Nah, menurut Imam Syafi'i nggak ditanya loh Pak. Yang ditanya itu kita yang sudah akil, yang sudah balik, kakean dosa iki Pak. Ditakoki. Ya. Tapi kalau anak kecil yang belum akil, belum akalnya belum sempurna nih Pak, belum balik, dia nggak ditanya. Jadi orang yang meninggal karena kecelakaan, mereka meninggal dalam posisi syahid. Itu merupakan hikmah Pak. Istilahnya itu blessing in disguise, berkah tersembunyi yang Allah berikan kepada orang itu. Manakala dia itu radhin, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Berarti ada sebelum berkendara itu berarti disunahkan Tuhan. Anjuran untuk berdoa. Senantiasa walaupun tidak sempat syahid. Mungkin ada lagi. Satu lagi Pak. Iya, satu lagi aja. Takutnya melambat. Pernah kami ya ikut mendekat orang yang meninggal. Sebelum meninggal itu kan ada kalanya kami dibacakan Yasin, namun ada juga dibacakan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Nah itu apakah ada pedomannya? Ana lam asma' ay dalilin yadullu ala tarhib qira'ati surati Ar-Ra'd 'inda sakaratil maut. Saya belum mendengar tentang surat Ar-Ra'd itu Pak. Mungkin karena aqallu ilmu saya yang masih sedikit, saya belum menemukan itu. Tapi saya tidak menyalahkan, ya, karena itu ayat Tuhan, itu Quran itu. Wong maca Quran kok disalahke? Leng disalahke iki wong sing ngingkari Quran, Pak. Ya. Bahkan orang yang mengingkari Quran itu, kalau Rasulullah tidak pernah menyalahkan Pak. Orang yang tidak beriman, Rasul tidak pernah menyalahkan mereka. Tapi Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah petunjuk pada mereka. Kalau nalarnya itu fitrah Pak, nalarnya itu akalnya itu murni, mesti ketemu wujudullah Pak. Meskipun belum bersyahadat. Itu banyak loh teman-teman di Kairo itu yang dari Amerika itu kan belum beriman Pak. Belajar sama teman-teman Al-Azhar, berdialog Pak. Wong Al-Azhar kan tidak mungkin dalil Quran Pak, karena Quran tidak diimani dia. Maka mereka mendalil dengan akli Pak. Jadi Quran ini bisa tegak karena akal. Laulal akal laqamatin nahl, ya, laqamatin nakl. Seandainya tanpa akal, Quran ini tidak tegak Pak. Mau bicara dengan orang anti ketuhanan kok dengan Quran? Wong daerah percaya Quran kok. Ditunjukkan dengan burhanul akli, tanda-tanda Allah yang bisa diterka dengan akal Pak. Oh iya ya. Maka dokter-dokter yang non itu Pak, yang belum beriman, itu bisa jadi beriman karena akalnya lurus. Delalah, oh iya ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini bukan orang sembarangan. Ya. Ini zat yang maha mencipta. Langsung dia, oh iya ada zat yang maha mencipta. Dia udah bertauhid loh Pak. Meskipun belum pakai la ilaha illallah, tapi dia udah bertauhid. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan Pak orang yang baca Ar-Ra'd, tapi saya anjurkan untuk baca Yasin.
ya, membaca Yasin karena Yasin ada dalilnya. Tapi kalau Ar-Ra'du kami tidak menyalahkan. Iya. Tapi yang lebih baik memang pakai Yasin saja. Wallahu a'lam. Sudah nggih Pak nggih? Kita akhiri pengajian kita kali ini. Semoga berkah, ridho, ampunan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala menyertai keluarga besar SMA Negeri Gondangrejo. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ja'al baladana Indonesia hada baladan aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.